paling sedap. Come back with me, Andor Rehata, beta tato yang paling sedap. Jadi teman-teman, beta minta maaf, dan ini seringkali terulang karena beta mulai video dari tato yang beta sudah mulai beberapa jam yang lalu. Sebenarnya masih seperti biasa, alasan yang sama juga. Saat mau merekam beta lupa kalau baterainya lowbat dan beta harus ngecas dulu. Masih seperti itu ya. Jadi ini beta sedang membuat tato guys ya. Dan tato ini nih beta kerjakan waktu beta masih di Jakarta. Dan tato ini nih beta membuat desain sesuai dengan apa yang klien mau. Jadi ini nih mau menyambungin di tato lamanya dia. Tato karena dia mempunyai tato lama, warrior Japanese. Jadi dia ingin buat konsep Jepang dan semi realis. Akhirnya beta buatkan geisha, pagoda, dan ya bunga-bunga sakura Jepang kayak gitu. Dan ini kita kerjakan sebelum beta berangkat ke Bali ya. Dan juga ini tato akan beta buat full kakinya dia, kaki bagian bawah. Jadi kalian bisa nonton aja. Dan ini juga beta akan sedikit membuat penjelasan tentang jarum-jarum yang beta sering pakai. Karena di video postingan yang kemarin yang terakhir beta upload itu ada yang komen ingin tahu jarum-jarum apa saja yang beta pakai. Tapi beta mohon maaf karena beta belum bisa membuat detailnya. Tapi di video ini beta akan jelaskan akan memberitahu jarum apa yang sering beta pakai dalam proses membuat tato. Jadi jarum yang beta sering pakai itu ada RL3, RL7, RM9, RM15, sama RS7, 7 atau 9. Jadi sebenarnya masing-masing gambar itu tidak beta pakai dengan jarum yang sama terus. Kadang-kadang beta bisa pakai RM23 untuk ngeblok gambar-gambar yang gede agar lebih cepat selesainya. Sedangkan kalau aku pakai RL3 ini kadang-kadang untuk ngedetailingnya lagi aku pakai RS7 atau RS9. Jadi kalau ini aku cerita aja sedikit. Dan untuk eksekusi pembuatan tatonya itu maaf belum bisa beta buatkan video. Mungkin nanti di next waktu saat ya beta ada tato dan ada teman yang buat bisa bantu beta dalam bekerja, beta akan buatkan langsung biar kalian nanti bisa lebih mengerti. Jadi detailing yang beta maksud kalau beta pakai RL3 lalu dan nanti beta akan double dengan RS7 atau 9. Jadi itu kalau macam kita double di bagian garis itu kan kadang-kadang kalau pakai RL3 tuh garisnya tuh belum tegas. Atau kalian shading tapi antara garis dengan shadingan belum bisa menyatu. Nah itu biasa beta tegaskan lagi dengan RS7 atau RS9. Dan untuk jarum RM9 ini beta pakai untuk ngeblok bagian-bagian shadingan yang kecil yang RM15 nggak bisa masuk itu pastinya. Dan untuk RM15 atau RM23 itu pasti kita pakai untuk ngeblok bagian yang gede karena sesuai dengan porsinya biar kita bisa kerja lebih cepat dan ya lebih cepat selesai dan kita bisa istirahat seperti itu. Tapi sebenarnya RS itu juga beta pakai untuk ngeblok di bagian mana yang jarum RM9 atau RM15 nggak bisa masuk. Jadi itu kayak ngeblok detail atau gambar-gambar yang kecil yang dimana jarum RM9 dan 15 nya bisa masuk, atau kelamaan kalau ngebloknya pakai jarum RL, makanya kita pakai jarum RS. Ya mungkin itu saja penjelasan beta tentang jarum. Tapi nanti beta pastikan akan membuatkan video yang lebih bagus dan lebih menarik
tentang pemakaian jarum. Dan mungkin kalau beta tidak bisa membuatkan secara beta praktik, kita akan terangkan secara detail dengan fungsi-fungsi jarum yang nanti akan beta videokan aja jarumnya. Dan sebenarnya fungsi jarum ini nih sangat penting dalam pemakaian saat bekerja untuk artis tato. Jadi semakin lengkap jarum kalian, aku bisa menjamin kalau hasil tato kalian nanti akan lebih baik. Karena kalian nggak mungkin hasil tato tuh kayak nggak mungkin kalian membuat gambar besar tapi kalian pakai ngebloknya RM9. Otomatis kan kerja kalian lebih lama dan kerja kalian untuk shading itu akan tidak sehalus pakai jarum besar. Pastikan jarum-jarum punya kalian itu bisa dipakai untuk buat gambar yang kalian akan mau kerjakan. Jangan sampai kalian tidak punya jarum yang sesuai ukuran gambar, jadinya nanti kalian kewalahan sendiri untuk ngeblok atau membuat shading yang baik. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau pengerjaan tato, kalau jarum kurang ya pasti hasil pengerjaannya juga tidak begitu sebagus kalau jarum kalian lengkap. Itu sih yang pernah beta alami. Dan minimal kalau kalian tato itu kalian bisa pakai 4-5 jarum lah. Itu standar yang kita sering lakukan sih. Dan ini beta proses pengerjaan tato di hari pertama yang beta mengerjakan pagoda dengan gesanya saja. Dan ini adalah proses di hari kedua di mana beta membuat background atau sambungan yang kosong. Ini karena gambarnya semi realis oriental, jadi beta membuat backgroundnya itu dengan awan-awan Jepang atau beta memperlihatkan karakter gambar Jepang agar kelihatan lebih ke oriental dan lebih jelas lagi. Gambar ini memang gambar konsepnya Jepang gitu ya. Ya karena kan gambarnya semi realis. Jadi kalau semi realis tuh kebanyakan orang nggak tahu kalau itu gambar oriental juga. Makanya di sini beta menegaskan bahwa gambar ini adalah gambar oriental Japanese, dengan beta tambahkan dengan backgroundnya nanti itu awan-awan Jepang. Dan ini di hari kedua beta juga melakukan proses yang sama juga dengan tato sekitar 4-5 jam saja, karena klien saya juga kondisinya kurang begitu baik, jadi kita ada sempat istirahat ya lumayan lama lah, karena berhubungan mereka juga kerja kan. Jadi waktu saya dalam tato itu nggak pernah tato siang atau sore, saya itu selalu tato malam, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi saat sekitar 4 jam nato itu ada istirahatnya juga kan. Dan ini gambar yang kita sekarang buat ini ada gambar gerbang Jepangnya tuh kayak gerbang kemenangan, dan ada seorang wanita Jepang yang menari. Jadi gambar ini kita ambil karena ada gambar ini gesanya, makanya kita padukan dengan gesanya juga biar lebih sekonsep lah gitu. Dan sebenarnya untuk awan-awan Jepang ini nih beta masukin untuk mengentalkan atau membuat karakter oriental lebih kelihatan lagi dengan menggunakan awan-awan ini teman-teman. Dan kalian lihat aja kalau yang ini nih aku shading pakai jarum RM23, RM yang gede biar cepet. Ini udah 1 minggu proses penyembuhan juga, dan tato lamanya sudah sembuh juga. Tadinya di gambar yang ada bunga yang di ceweknya itu sebenarnya black and grey, tapi klien mintanya diwarnai aja biar lebih asik gitu kan. Dan kalian bisa lihat aja proses highlight yang di minggu lalu itu tuh, yang proses pertama tuh dia udah kelihatan
sangat asik sekali, sedap-sedap manja gitu kan. Dan sebenarnya di proses yang ini nih aku tuh menyambungnya dengan awan saja, dan karena klien gue ini kan juga sudah punya tato lama yang Japanese, dan nanti kalian lihat aja videonya. Dan ya mungkin nanti ada satu next pertemuan lagi, karena klienku ini aku nggak sempat finishing atau membuat detailing di saat sehabis tato. Mungkin sekitar ya 10% saja sih untuk detailing dia, tapi buatku ini bukanlah kepuasanku gitu. Jadi mungkin akan ada satu pertemuan lagi kalau beta nanti balik ke Jakarta. Tapi kalau kalian lihat dengan mata kepala biasa aja sih, kalian mungkin pikir ya ini udah selesai. Tapi kalau buat saya ini belum selesai, karena saya belum sempat finishing atau detailing gambar-gambar yang udah aku buat. Dan nanti yang nextnya kalau aku ke Jakarta, aku akan ketemu dengan dia lagi dan aku akan buatkan video untuk detailingnya lagi. Dan mungkin itu saja video yang kali ini, dan teman-teman juga jangan lupa support beta selalu untuk membuat video yang lebih baik lagi. Dan mungkin juga kalau ada teman-teman yang mau tanya apa-apa, langsung tanya saja, biar nanti beta akan buatkan video buat kalian atau penjelasan sedikit. Kita akan menjelaskan sedikit tentang apa yang beta tahu, biar kita sama-sama bisa belajar menjadi artis tato yang pintar dan menjadi klien tato yang pintar. Dan ini adalah penghujung video. Mungkin kalian bisa nanti subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share biar beta bisa terus membuat video-video yang baik lagi buat kalian semua. Dan nanti kalau kalian melihat video ini adalah gambar warrior Japanese, itu adalah tato lamanya dia. Dan gambar geisha dan pagoda itu saya membuatnya untuk dijadikan lingkar di kaki kanannya dia. Dan seperti inilah pengerjaan saya, dan gimana nanti kalian lihat hasilnya. Jangan lupa kalian support saja selalu, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam dari beta, God bless, peace out. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build